Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira dengan NIM H0523383 kelas PGSDD angkatan 2023 dengan mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Sigarawati Ampri SPD MPD dengan materi media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang secara harfiah berarti tengah atau perantara. Nah, dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk merangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya, tujuan media pembelajaran. Media merupakan salah satu bentuk alat untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Media juga mampu menyalurkan pesan serta merangsang perasaan dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Nah, adapun fungsi dan manfaat media pembelajaran adalah salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Nah, manfaatnya yaitu manfaat media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan belajar mengajar. Menguasai media pembelajaran termasuk ke dalam kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Pengenalan beberapa media pembelajaran. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis. Kemudian, lahir teknologi audiovisual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaksi. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Nah, yang pertama itu media hasil cetak, kedua teknologi audiovisual, yang ketiga teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang terakhir itu media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Selanjutnya yaitu jenis klasifikasi media pembelajaran. Nah, ada beberapa jenis. Nah, yang pertama itu media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini, pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya, seperti buku, modul, jurnal, peta, gambar, dan poster. Contoh yang kedua itu media audio. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran. Pengalaman belajar yang akan didapat adalah dengan mengandalkan indera kemampuan pendengaran. Nah, contohnya itu menggunakan alat tipe recorder, radio, atau CD player. Yang ketiga, media audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Nah, pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Nah, yang keempat itu ada multimedia, yaitu
media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran multimedia ini melibatkan indera penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak, dan audio, serta interaksi berbasis komputer dan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, yang terakhir itu ada contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangannya yang diantara lain dia merasa sudah akrab dengan media papan tulis atau proyektor transparansi. Kedua itu merasa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri, misalnya diagram pada flipchart. Atau ketiga itu media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa serta menuntunnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Nah, itulah tadi video presentasi materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.